Game keempat antara pasukan dari teman-teman tim Neon dan juga teman-teman dari tim Bandit ya. Bandit Family guys namanya guys. Dengan Kimi, Bruno yang bakal jadi gold lane dan Diozi yang bakal jadi mid laner berarti ya. Jadi dua core damage. Dimantul Lukas yang juga bisa barbar sebenarnya. Terus juga ada Pavius yang juga bisa ngasih penambahan ya opsi ya. Kalau misalnya pasukan dari tim Neon butuh badan ya. Saya integral yang juga bakal ciptain momen dengan efek CC, implosion dan juga skin hammernya. Cuma kalau kita di area bawah juga ini juga tebal-tebal sih. Kalau dari teman-teman tim Bandit mereka punya high loss Belerik ya yang harus diambil lagi nih ya. Ini Belerik kayaknya emang lagi laku keras kah? Belerik lagi laku keras kah guys? Dengan link yang juga udah berhasil untuk mereka dapatkan. Mencoba untuk mengambil kesempatan dengan sebuah parpol yang sepertinya akan langsung diamankan. Yaspong kini mulai mencoba untuk bermain di bagian gold laner. Wah ini ya yang kita tunggu-tunggu ya. Emang harusnya di gold laner gak sih guys Yaspong guys? Dengan Aurora yang harus diamankan oleh seorang Sanzi. Kini di dalam ancaman, tembakan cukup mengancam. Namun kini posisinya Super Toying mencoba untuk memberikan pressure sepertinya di bagian bawah sana. Mencoba untuk menghantarkan pasukan dari tim Neon pun bisa kesulitan. Bobab sepertinya sulit bisa diambil. Dengan kita lihat juga tambahan tembakan dari seorang Yaspong yang juga kini akan berhasil menguasai Karas Bobabnya yang ada di bagian bottom lane untuk gamenya kali ini. Dan lihat di area atas seorang Escanor pun mencoba untuk memakai Hylos ya. Yang siap bertempur melawan seorang Alex, memiliki sama-sama darah yang cukup tebal, bahkan menjadi masalah. Tadi sebuah crossbow pun berhasil terbuka dengan Rush yang juga harus malah berhasil ditumpangkan di sana sehingga satu persatu pun berhasil ternyata Mas dan pun juga kini akan berhasil memberikan dorongan dengan cuek manja. Sanzi malah berhasil untuk bisa meliuk-liuk di sana. Cukup baik untuk bisa kabur dengan darah yang sebenarnya masih cukup full memang. Nah mungkin ada sebuah rotasi yang juga harus dilakukan lagi. Super Toying memberikan sebuah backup. Alex sepertinya cukup terancam jika harus sendirian di bagian top lane. Belum lagi dengan kedatangan seorang Sanzi ya. Yang juga mungkin bisa memberikan sebuah frostbite dengan cukup penting. Namun lihat di bagian bottom lane juga Listeria ya. Lebih mencoba bermain dengan berhati-hati. Gak mau buru-buru dengan sebuah kelomang yang harus dikelaskan ke arah seorang Yaspon untuk gamenya kali ini. Mencoba memberikan beberapa tembakan lagi. Rhapsody dengan Death Sonata mungkin bisa dimanfaatkan di saat Boruto mengambil Karas buff yang kini ada di area tengah. Parpol masih begitu mudah bisa didapatkan. Dengan kini ada sebuah pertarungan yang seperti akan dimulai dengan Dilzi yang terus mencoba memberikan beberapa tembakan, tapi kini akan jadi sebuah pilihan. Dorongan pun terjadi saat ada implosion yang seperti gagal bisa terconnect. Boruto masih harus berhasil kabur. Dengan posisi juga kini akan mencoba untuk mengambil ke arah sebuah turtle yang ada di atas sana. Tapi Alex yang sepertinya bakal terkena sebuah targeting. Meskipun dengan darah yang begitu tipis, Alex masih mencoba untuk mengatakan bahwa dirinya masih siap untuk bisa diajak bertempur lagi. Dan implosion from Mastin mengagalkan serang Sanzi yang gagal untuk bisa selamat dalam pertarungannya di gamenya kali. Dan masih ada beberapa pick up tambahan lagi yang kini terjadi. Boruto pun masih mencoba menembak. Kita lihat dengan posisi yang juga berhasil membuat Boruto pun melakukan sebuah double kill di bagian sana. Mencari pemain yang kini juga seperti akan mencoba untuk mengoleksi langsung ke arah sebuah turtle yang ada di area atas sana ya. Apakah pengambilan ke arah sebuah turtle di bagian top lane bisa dibuat oleh pasukan dari teman-teman tim Bandit dengan beberapa buff yang juga saat ini sedang mencoba untuk mereka ambil ya. Dan dari seorang Yaspong juga kini mencoba untuk memberikan keterlibatan lebih dengan beberapa Rhapsody. Memberikan ancaman, Listeria terlihat gagal untuk bisa pulang. Meskipun beberapa game tadi sempat terjadi, namun gagal untuk bisa membuat diri pun selamat ke area belakang. Dan Dilzi terkena kita lihat satu pick up tambahan ya. Dilzi membawa udah 4 pick up dan Sanzi terlihat beberapa kali memang harus terkena gankingan ya. Ada cover yang memang sering terjadi dengan adanya Lukas dan juga seorang Mastin ya. Sehingga kemudahan untuk bisa ngambil ke arah sebuah turtle juga ini sepertinya cukup terbuka ya. Untuk pasukan tim Neon apakah bisa untuk mereka dapatkan tanpa gangguan yang cukup berbahaya. Dengan Boruto yang juga kini mulai masuk memberikan ancaman besar. Berhasil mengambil ke arah sebuah SAR dengan sebuah retribution yang berhasil mereka lakukan. Retribution yang begitu baik berhasil terjadi. Kanan kalah potong gaji. Waduh. Ini bisa jadi ancaman sih guys. Ini harus full
power. Ya, posisi dari serang Super Toying yang juga kini akan mencoba memberikan keterlibatan lagi. Dua member dari pasukan tim Neon saling mencoba untuk bekerja sama. Mengingatkan Dilzy yang terus juga mencoba untuk memberikan bantuan kini ke bagian bawah. Maximum charge akan mencoba digunakan. Di saat terus malah berhasil memenangkan pertarungan. Turret pun berhasil dihancurkan. Dan kini mencoba memaksakan Toying dalam ancaman dan harus terkena sebuah one last hit. Sebentar baru pun juga gagal mengejar ke seorang Dilzy yang masih begitu lincah. Menggunakan sebuah flicker tambahan lagi untuk bisa selamat kali ini. Lebih amat tiba-tiba ngilang Mar katanya Kak Eca. Iya. Tadi relive Kak. Gue pikir relive malah rame. Ternyata malah lebih sepi guys. Artinya apa guys? Artinya kita tidak boleh ya. Tidak boleh mencari sesuatu yang baru. Dan coba harusnya fokus sama sesuatu yang lama teman-teman ya. Karena mungkin sesuatu yang lama bisa membuat orang lebih betah ya. Dengan cerita pertarungan yang kini masih terbuka. Jadi Spetwe sempat gunakan, tapi sebuah Glacier tadi sempat menggagalkan sebuah penyerangan dari pasukan tim Neon. Namun sayang Escanor begitu free. Terkena sebuah double kill di tangan seorang Listeria yang juga kini masih ada sebuah serangan lagi. Sanzi kehilangan sebuah pasif, tapi posisinya juga akan cukup baik. Itu seorang Rons bisa bertahan bersama dengan beberapa tembakan. Dan satu buah last hit pun berhasil dilakukan. Yaspung mengambil 3 pick off-nya. Dengan kita lihat juga turret yang kini akan juga berhasil dihancurkan di bagian tengah. Mulai ada permainan yang dimainkan oleh teman-teman dari tim Neon. Belum lagi Ansbu Implosion juga ternyata berhasil masuk. Mastin Monsek di game kali ini. Dan masih ada pengejaran yang juga terus dilakukan ke serangan Yasuo. Meskipun ternyata juga akhirnya Boruto pun melakukan sebuah double kill. Dan Yaspun berhasil berhasil selamat. Dan kini diciptakan sebuah efek sebuah gankingan lagi ke area top lane sana dengan Alex yang harus malah sendirian. Terganking dengan cukup cepat. Pasukan dari tim Neon pun mulai kehilangan fokus. Dan kini akankah berhasil dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Bandit untuk bisa ngambil ke arah sebuah turtle yang ada di arah top lane juga ya. Sepertinya akan mencoba untuk mereka dapatin langsung dengan zoning yang akan terbuka dari seorang Super Toying. Dan Retribution pun terjadi. Serangan pun juga mencoba ditingkatkan. Bahkan Rose gagal untuk bisa mengaktifkan Retribution agar bisa mengambil keras sebuah turtle di game yang sekarang. Lihat dengan pengejaran yang juga kini sedang dilakukan. Listeria apakah bisa bermain aman? Dikejar langsung dengan sebuah mega kill. Yaspung menggila. Udah berhasil mendapatkan cukup banyak poin kill. Dan ini akan bakal menjadi penyemangat sih buat teman-teman dari tim Bandit. Dan mungkin bisa jadi tempat di mana mereka ini bisa mengejar ke arah gold dari teman-teman tim Neon ya. Dan kali ini posisinya teman-teman dari tim Neon memang harus ya tertinggal. Dengan posisi mereka kini masih terus melakukan beberapa tembakan. Dan implosion dari serang Den pun terbuka lagi. What a moment from Den untuk bisa menghasilkan sebuah momen. Montek lihat dengan Yaspong yang kini harus malah sendirian. Terkejarkah? Masih ada one last hit yang mungkin bisa terbuka. Alex gagal memaksakan sepertinya. Dan kini juga masih ada seorang Boruto yang juga mencoba untuk mengancam dengan sebuah Thames Oblet sambahan. Memberikan sebuah ancaman. Listeria pun terkena sebuah sambaran. Monster kill pun terjadi. Dan masih ada seorang Yaspong kembali mencoba untuk melakukan beberapa tembakan lagi. Masih menunggu dengan bantuan dari seorang Dilzy yang kini seperti akan berhasil menarik. Sanzi terkena sedikit hammer. Memasakkan pun dirinya harus kehilangan sebuah pasif. Dan harus dalam bahaya. Pick off ketiga kalinya harus terjadi karena dirinya. Dan lihat ada pemanfaatan juga space di bagian top lane yang harus kini malah didapatkan oleh Yaspong. Berhasil menghancurkan turret di arah top lane dengan begitu baik. Konsil pun juga kini terbuka. Flicker pun gunakan mencoba untuk kabur di saat Dilzy pun mencoba dekat bersama seorang Rose di sana. Ini bakal menjadikan sebuah ancaman besar buat pasukan dari tim Bandit di area mau coba masuk ke arah mid game nih ya. Apalagi dengan posisi di mana mereka pasukan dari tim Neon yang akan mulai mencoba untuk ngambil kesempatan ke arah Lordnya di game kali ini. Lord yang pertama akankah harus dikunci di tangan pasukan dari tim Neon di gamenya kali ini. Dorongan pun terjadi saat Spetwe pun terbuka.
mencoba memberikan sebuah efek slow dengan Alex yang harus malah berhasil juga ditumbangkan di sana. Mas Din pun juga kini harus diamankan. Seorang Super Toying dan Boruto pun juga harus hilang. Meskipun ternyata Boruto pun juga tadi berhasil untuk membuka sebuah double kill. Dan kini Rataka pasukan dari teman-teman tim Neon Listeria memang berhasil juga memberikan kejutan dengan double kill yang berhasil dia buat. Tapi memang kalau kita lihat dengan Listeria yang kini sendirian sepertinya akan jadi sebuah ancaman jika harus memaksakan sebuah pertarungannya ya. Lalu dengan turret yang juga cukup free untuk bisa dihancurkan langsung oleh pasukan dari tim bandit di bagian tengah sana. Mencoba memainkan sebuah turret untuk bisa dihancurkan sehingga mengalihkan fokus untuk seorang Listeria ya. Ya kini sedang sendirian menunggu pemain yang lain untuk bisa respon tentunya. Dengan posisi pasukan dari tim bandit yang juga kini mulai mencoba untuk melihat sebuah keberadaan dari Lord yang ada di area bawah ya. Akankah berhasil diambil? Dengan Super Toying yang kini akan mencoba untuk melakukan sebuah rotasi kembali ke arah top lane. Wrath of Darat kini akan digunakan. Crossbeat tadi sempat juga terbuka. Nah, melihat Alex juga kini mencoba memberikan gempuran meskipun tertembak dengan cukup dalam dengan beberapa Rhapsody dari seorang Yasmong di area belakang. Bakalkah membuat pasukan dari tim Neon pun kini tergoyangkan dan bencananya Yasmong cukup bersinar. Mulai dengan double kill dan kini ada sebuah triple kill. Yasmong pun berhasil dapatkan di game yang kali ini dengan hanya misalkan seorang Listeria yang harus sendirian dan ini bencana. Meskipun Lordnya pun didapatkan di tangan pasukan dari tim Neon di sana. Tapi mereka juga harus merasakan bahwa Lord yang kini akan mereka bawa ya seperti akan sulit untuk bisa dimanfaatkan. Dan yang udah ku bilang ya, Yasmong emang jagonya di God Laner guys. Emang gacornya dia di mid lane, di Indian God Lane gak sih? Tadi dia nyoba-nyoba mungkin ya. Dia nyoba-nyoba mungkin ya. Nyoba-nyoba sesuatu yang baru yaitu bermain di bagian jungler ya. Jungler yang tertukar, buset. Buset, jungler yang tertukar kaking. Dengan kini ada sebuah sambaran lain dari pertarungan kah yang akan terbuka. Lihat pasukan dari tim Neon dalam sebuah masalah. Mereka harus dalam posisi yang juga cukup kuat jika mereka ingin ada sebuah momen yang juga bisa untuk mereka manfaatkan ya. Bisa sirkulasi wave ini di bagian bawah pun juga kini sedang dijalankan oleh Alex yang mencoba untuk menghancurkan sebuah inner turret yang ada di bagian sana ya. Dari bagian tengah dengan penunggangan yang terjadi pasukan dari tim bandit akankah mencoba untuk memberikan satu buah eksplorasi dengan Lord yang juga kini akankah harus berhasil diambil. Karena ada pengambilan ke arah sebuah lead sounder yang juga kini mulai dipegang dengan zoning yang teman-teman dari tim bandit kali ini sedang lakukan. Coba untuk membuat pasukan dari tim Neon pun sepertinya terancam ya. Dan gak dikasih dengan mudah harusnya untuk bisa muncul ke arah dari segi Lord yang kedua ya. Ya kita lihat ada sebuah sambar dengan sabutan Salt Blade. Dengan satu sound second lain Rons pun harus berhasil untuk terkena sebuah point kill. Yasmong pun menggila kembali mencoba untuk mukbang dengan triple kill. Dan kini ada sebuah maniak yang juga berhasil didapatkan ke seorang DLC di sana. Lihat begitu luar biasa. Kira sebuah momen yang juga mungkin bisa diabadikan untuk bisa membuat dia pun sefek. Alex, oh my god, begitu luar biasa dengan wipe out Yasmong, membuat pasukan dari tim Neon pun kini terkena wipe out. Dan ini bakal menjadi kemenangan pertama untuk pasukan dari teman-teman tim bandit di gamenya kali ini. Permainan yang sangat luar biasa dengan memanfaatkan dua member yang punya atau cukup kuat untuk jadi sebuah badan. Bisa selalu Glacier tambahan pun juga berhasil dilakukan. Rose pun kini harus lebih waspada. Juga sebuah momen Monsek yang berhasil terjadi di tangan diserang Masden. Dan double kill terjadi karena dirinya. Dan lihat Yasmong triple kill lagi. Lagi dan lagi Yasmong menjadi momen yang sulit dihentikan. Bahkan kini mencoba untuk mengambil karena sebuah purple dari pasukan tim lawan. Tersisa 2 orang member dari pasukan Simeon. Kayaknya mereka juga nggak akan bisa maksain juga kalau misalnya pengen ngambil Kara Lord. Ya sebenarnya kalau misalnya pasukan dari tim bandit pengen ngebawa 3 membernya Kara Lord sih menurut sih harusnya oke banget sih. Apalagi kalau misalnya terlalu lama, jadi bakal jadi penyulit juga untuk ngebuat mereka ngamanin Kara Lord dengan lebih mudah ya. Dengan gak adanya sosok hyper yang masih mencoba berjalan Kara Lord sana.
Tio Boruto berhasil mendapatkan Color Lord dengan sebuah retribution ya. Dan kita lihat ada beberapa wave minion yang juga kini mulai dijalankan. Membuat masalah. Pasukan dari tim Neon kini harus sepertinya full defense. Udah ada Lord kedua yang bakal jalan ya. Sehingga ada efek tambahan yang harusnya bisa ngebuat turret di bagian tengah pun harusnya nih ya bisa dihancurin ya. Tinggal gimana caranya pasukan dari tim Bandit juga menjalankan beberapa area lain untuk bisa ngebuat mereka pun mendapatkan kemudahan ya untuk dapetin turret-turret yang ada di arah atas dan juga di arah bottom lane nantinya ya. Wah, ini 3 wave minion bakal dijalanin guys. Dan kayaknya emang sebuah tujuan mereka ya satu ya, namanya ke arah base-nya guys. Dan kayaknya kini akan mencoba ya mereka lakukan langsung. Pasukan dari tim Neon kini sedang menunggu, bermain di arah belakang. Ada satu animasi tambahan yang berhasil membuat turret pun berhasil dihancurkan di bagian tengah sana. Dan kini mulai mencoba membuat Lord pun masuk. DSK akan jadi pilihan langsung di saat Grace Pathway pun juga terbuka, mengincar ke arah seorang backlaner dari pasukan tim Neon di area belakang sana. Lihat dengan posisi seorang Dilzy yang begitu free, hampir saya berhasil tereksekusi. Meskipun kini ada seorang Yasmon yang malah berhasil untuk bersinar lagi. Triple kembali didapatkan dan looking for money pun juga akan dilakukan. Alex terlalu sendirian mencoba bertahan dengan demo Satanic, namun sayangnya Legendary pun didapatkan dan menjadi penutup untuk tim yang keempat. Dan kemenangan dari pasukan teman-teman tim Bandit yang malah berhasil melakukan sebuah epic comeback di gamenya kali ini, membuat pasukan dari tim lawan pun harus malah berhasil untuk dikalahkan di game yang kali ini teman-teman ya. Halo Bang Nu, welcome. Full match terjadi dari Aspom, Boruto, Sanzi, Super Toying dan juga ada Escanor ya. Sifatnya GG meskipun mereka dapetin momennya baru-baru pas di akhir ya guys. Mereka dapetin momennya pas baru-baru di akhir guys. Kalau misalnya mereka tadi nggak dapetin momen itu kayaknya agak sulit sih ya. Cuman emang applause untuk mereka sih. Mereka disiplin, mereka juga manfaatin keadaan yang ada. Mereka juga nggak nyerah ya. Kadang biasanya juga ada tim yang kalau udah fase lagi diserang terus atau lagi turun ya kan, dari segi permainan itu langsung ngedown dan langsung malah buat kesalahan ya. Dan kalau kita dari segi MVP-nya Dilzy terjadi, kita lihat dapetin MVP dengan 8 pick off dengan 6 kali tumbang, 10 kali assist juga berhasil didapetin bersama dengan Listeria juga di sana. Dengan 3 silver terjadi ke arah Alex, Mastin dan juga Rons. Dan tadi memang Yaswong cukup GG ya. Enak amat disepekin, mana gue yang terakhir di kill katanya kita. Rasanya gimana? Rasanya mantap kah? Teori ancaman, iya teori ancaman bro. Kita cek dulu ya dari segi statistiknya dan kita akan coba masuk untuk game yang berikutnya, yaitu adalah last game ya teman-teman ya. Last game nih guys.